Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan kami rangkum sederhana mungkin. Bayangkan sebuah kota kecil di Jawa Timur yang tiba-tiba gempar hanya karena satu suara seorang sinden muda asal Kediri yang datang memberikan kejutan kepada Bupati Tuban. Tapi di balik kidung indah itu, tersimpan kisah perjuangan, luka lama, dan harapan yang siap mengguncang jiwa. Inilah kisah tentang keberanian, budaya, dan suara yang tak pernah padam. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan sholawat ini, kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sahabat Mizan Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Beginilah kisahnya. Mentari baru saja merangkak naik di ufuk timur, menyapu langit Tuban dengan warna kemasan. Namun, sinar itu tidak mampu menembus tebalnya pikiran Mas Lindra pagi itu. Duduk di ruang kerjanya yang beraroma kopi dan kayu jati, Bupati muda itu menatap kosong keluar jendela. Pagi yang seharusnya tenang terasa ganjil. Ada sesuatu yang menggelitik nalurinya, seperti angin yang berbisik lewat celah-celah jendela, hari ini bukan hari biasa. Sudah 3 tahun ia memimpin Kabupaten Tuban, membangun desa, membenahi kota, dan memperkuat akar budaya yang perlahan nyaris dilupakan. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemimpin, tapi pelindung warisan leluhur. Namun akhir-akhir ini, langkahnya terasa berat. Entah karena tekanan politik dari pusat, atau rasa lelah yang pelan-pelan menggerogoti semangatnya. Bahkan secangkir kopi robusta dari lereng Wilis yang biasanya membangkitkan gairah kerja, pagi ini hanya terasa pahit. Seketika terdengar ketukan ringan di pintu. Ajudannya masuk, membawa tumpukan berkas dan agenda rapat yang sudah mengular dari pagi hingga sore. Mas Lindra menyambutnya dengan senyum tipis, mencoba menyembunyikan kelelahan di balik wajahnya yang tenang. Rapat dengan Dinas Pariwisata jam 9, Pak. Ada juga audiensi dadakan soal seni daerah, ujar ajudannya singkat. Ia hanya mengangguk, tak memperhatikan detail. Agenda budaya, pikirnya, setidaknya bisa jadi pelarian dari kebosanan administratif. Langkah-langkah di koridor semakin ramai, tanda kantor mulai penuh aktivitas. Namun di balik dinding, Mas Lindra tetap tenggelam dalam pikirannya. Ia meraih foto lawas di mejanya, gambar saat ia menghadiri festival budaya beberapa tahun silam. Di sana, ia berdiri di samping seorang sinden remaja dengan suara emas. Namanya Niken Salindri. Ia masih ingat betul suara tembangnya, seperti kidung dari masa lalu yang hidup kembali. Entah kenapa, pagi ini kenangan itu muncul begitu jelas, seolah memanggil dari kejauhan. Masih dengan foto di tangan, ia termenung. Apa kabar gadis itu sekarang? Masihkah ia menyanyi, atau telah tenggelam oleh dunia yang lebih keras dari panggung-panggung kecil yang dulu ia naiki? Rasa rindu akan kesederhanaan dan keindahan masa lalu menyusup perlahan. Dunia birokrasi telah menelan banyak hal, termasuk dirinya sendiri, sedikit demi sedikit. Lalu tiba-tiba, seberkas bayangan melintas di luar jendela. Seperti kilasan selendang yang tertiup angin, cepat dan samar. Mas Lindra berdiri refleks, matanya menyapu sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya daun-daun pohon flamboyan yang menari pelan tertiup semilir angin. Tapi hatinya bergetar, rasa itu kembali, perasaan bahwa hari ini menyimpan sesuatu yang besar. Ia menarik napas panjang dan menutup matanya sejenak. Di antara bunyi printer, suara orang mengetik, dan derap sepatu dinas, Mas Lindra tahu, ada hal yang tak biasa akan terjadi. Ia hanya belum tahu, bahwa kejutan itu sudah sangat dekat, lebih dekat dari yang ia bayangkan. Kabut masih menyelimuti sebagian jalan raya Kediri Tuban ketika mobil hitam berpelat dinas berhenti di depan rumah sederhana bergaya joglo di pinggiran Kediri. Dari balik pintu, muncul seorang gadis muda dengan rambut disanggul rapi, mengenakan kebaya putih dan selendang lurik. Dialah Niken Salindri, sinden muda yang namanya mulai bersinar di kancah seni tradisional Jawa Timur. Wajahnya tampak tenang, tapi sorot matanya menyimpan beban yang dalam. Hari ini bukan sekadar perjalanan biasa. Hari ini, ia memanggul misi pribadi yang telah lama ia simpan rapat-rapat. Di dalam mobil, suasana hening.
Hanya suara gending pelan yang diputar dari pemutar audio tua yang selalu ia bawa kemana-mana. Niken menatap keluar jendela, menyaksikan sawah-sawah membentang dan gunung yang memudar di kejauhan. Pikirannya melayang ke masa lalu, tahun di mana ia hanyalah gadis kecil bersuara nyaring, bernyanyi dari panggung ke panggung desa, hingga suatu hari ia dipertemukan dengan sosok yang kelak menjadi inspirasinya, Mas Lindra. Ia masih ingat jelas pertemuan itu. Saat tampil dalam festival seni rakyat di Kecamatan Montong, panggungnya hampir roboh karena hujan deras. Namun Mas Lindra, yang kala itu masih menjabat wakil bupati, tak ragu turun tangan membantu memperbaiki panggung bersama warga. Setelah pertunjukan, ia mendekati Niken dan berkata, "Suaramu adalah doa. Jangan berhenti menyanyi, meski dunia diam." Kata-kata itu tertanam kuat di hati Niken, menjadi api kecil yang terus menyala, bahkan saat ia nyaris menyerah karena tekanan keluarga dan kehilangan panggung di masa pandemi. Perjalanan menuju Tuban terasa lebih panjang dari biasanya. Bukan karena jaraknya, tapi karena detak jantung yang kian cepat mendekati momen yang ditunggu. Kejutan ini bukan ide Niken seorang. Dinas Kebudayaan Jawa Timur yang mengikuti kiprahnya selama bertahun-tahun merasa inilah saatnya Niken membalas kebaikan itu dengan sesuatu yang tak terduga. Maka dirancanglah misi khusus, menyanyikan kidung persembahan langsung di hadapan Mas Lindra, tanpa ia tahu. Sesampainya di perbatasan Kabupaten Tuban, langit mulai berubah kelabu. Hujan rintik-rintik turun seolah menyambut kedatangan Niken. Ia tersenyum kecil. "Langit tahu," gumamnya dalam hati. Mobil perlahan memasuki pusat kota Tuban yang mulai ramai. Di kejauhan, menara Masjid Agung tampak menjulang, menjadi penanda bahwa ia semakin dekat dengan takdir yang telah lama disimpannya dalam-dalam. Di dalam mobil, tangan Niken gemetar saat memegang naskah tembang khusus yang akan ia bawakan. Kidung Roso Sang Pemimpin, belum pernah ia nyanyikan di depan siapapun. Lagu ini ia tulis sendiri, terinspirasi dari perjalanan Mas Lindra, perjuangan rakyat, dan cinta tak bersuara pada budaya yang nyaris punah. Setiap baitnya adalah pujian yang tersembunyi, setiap nadanya adalah kenangan yang belum sempat disampaikan. Dan tepat saat mobil berbelok ke jalan menuju kantor bupati, langit pecah oleh cahaya. Hujan turun lebih deras. Niken menatap ke depan dengan napas yang tertahan. Hatinya bergolak, bukan karena takut gagal, tapi karena ia tahu, hari ini bukan hanya kejutan bagi seorang pemimpin, tapi juga penebusan bagi seorang sinden yang akhirnya berani menyanyikan hatinya. Di balik tembok kokoh kantor Bupati Tuban, suasana tampak seperti hari-hari biasa, pegawai berlalu lalang dengan map dan berkas, bunyi ponsel bersahutan, dan aroma kopi dari pantry menyebar tipis. Tapi di salah satu ruangan kecil yang tertutup rapat, 4 orang dari Dinas Kebudayaan Jawa Timur duduk bersama Kepala Bagian Protokol Pemkab. Wajah-wajah mereka serius, menyusun agenda dengan presisi seperti merancang panggung teater besar. Hari ini, tak boleh ada yang bocor. Kejutan harus sempurna. Pastikan beliau hadir di aula jam 11 tepat. Jangan beritahu siapa pengisi acaranya, ujar Bu Ratni, Kepala Bidang Seni dan Tradisi, dengan nada tegas. Ia melirik jam tangannya. Niken diperkirakan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Segalanya harus siap, lampu panggung, sound system, gending pengiring, dan tentu saja, tirai penutup yang akan membuka tepat saat suara sinden itu terdengar untuk pertama kalinya. Di ruang kerjanya, Mas Lindra masih tenggelam dalam tumpukan dokumen, tidak menyadari bahwa sebagian besar staf tengah menahan senyum gugup. Mereka tahu akan ada kejutan. Tapi mereka juga tahu, ini lebih dari sekadar kejutan biasa. Ini adalah momen yang akan menjadi kenangan, bagi seorang pemimpin yang telah memberi banyak, dan kini akan diberi sesuatu yang tak pernah ia minta. Aula utama perlahan berubah wujud. Meja-meja digeser, kursi disusun rapi, dan di bagian depan dipasang latar kain batik dengan ukiran kayu khas Tuban. Di belakang panggung, Niken sudah bersiap. Ia duduk tenang, didandani oleh penata rias daerah yang sengaja dibawa dari Kediri. Di wajahnya tak tampak gugup, yang ada hanya getar perasaan yang sulit dijelaskan. Ia akan menyanyi bukan untuk penonton biasa, tapi untuk seseorang yang dulu menyalakan lentera harapannya. "Semua siap, Mbak Niken," bisik seorang panitia. Ia hanya mengangguk pelan sambil menunduk. Jemarinya memainkan selendang di bahunya, seolah menenangkan gelombang rasa yang makin deras. Di tangan kirinya tergenggam selembar kertas tipis, lirik kidung ciptaannya. Ia sudah menghafalnya di luar kepala, tapi tetap membawanya.
seperti membawa doa dalam bentuk tulisan. Sementara itu, ajudan Mas Lindra masuk ke ruang kerja dengan langkah tergesa. "Maaf, Pak Bupati, Dinas Kebudayaan minta Bapak hadir ke aula. Katanya mendadak ada penampilan seni daerah yang ingin dipresentasikan untuk agenda festival tahun depan." Mas Lindra mengernyit. Di tengah padatnya agenda, permintaan itu terasa ganjil. Tapi ia tak ingin mengecewakan siapapun, terutama jika berhubungan dengan seni dan budaya. "Baiklah," jawabnya akhirnya, sambil menyusun jasnya dan melangkah keluar, tanpa sedikit pun curiga apa yang akan menyambutnya. Langkah-langkah Mas Lindra menyusuri koridor terasa lambat dalam pikirannya. Rasa gelisah yang sejak pagi mengendap di dadanya kini mulai membuncah. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu aula yang sebentar lagi akan dibukanya, waktu akan berhenti sejenak, dan suara masa lalu akan kembali menyapa, membelah keheningan dengan nada yang penuh rasa. Langkah Mas Lindra terdengar mantap di lantai aula yang bergema pelan. Para pejabat dinas berdiri menyambut dengan senyum sopan, namun ada kilatan rahasia di mata mereka yang membuat suasana terasa ganjil. Di depan, kursi undangan sudah tertata rapi, namun aula tampak kosong dari hiruk-pikuk biasa. Lampu digelapkan, hanya sorot panggung yang menyala samar. "Kok sepi sekali," gumamnya pelan, namun ia tetap duduk di kursi depan, tepat di tengah, seperti yang telah diatur dengan cermat. Beberapa detik kemudian, suara kendang mulai berbunyi, pelan, mengalun seperti degup jantung yang pelan-pelan dipercepat. Disusul suara sitar dan gong yang menghentak pelan, menggema di seluruh ruangan. Mas Lindra mengangkat kepalanya, hatinya mulai bergetar. Lagu ini, ada yang ia kenali, tapi ia belum bisa memastikannya. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara, lembut, melengking indah, penuh rasa. Suara seorang sinden, suara yang membelah waktu. "Lahire Roso, saka ati kang tulus." Bait pertama menghentikan segalanya. Mas Lindra menegang di tempat duduknya. Itu bukan suara biasa, itu suara yang pernah ia dengar bertahun silam. Di panggung sederhana di kaki gunung, saat hujan menyapu tenda dan ia membantu menyelamatkan alat-alat gamelan dari kehujanan. Itu suara Niken Salindri. Tapi tidak mungkin, gadis itu kini telah dewasa, terkenal, sibuk. Mana mungkin ia muncul di kantor bupati tanpa pemberitahuan. Tirai perlahan terbuka, seolah mengikuti tempo musik. Cahaya kuning temaram jatuh ke tengah panggung, memperlihatkan sosok anggun berbalut kebaya keemasan dan selendang lurik. Sinden muda itu duduk bersimpuh, wajahnya menunduk, tangan terlipat di pangkuan. Ketika ia menengadah, mata mereka bertemu. Sekejap, waktu runtuh. Mas Lindra terpaku. Itu benar-benar dia, Niken. Wajah Niken tak lagi seperti gadis kecil dulu. Kini ia adalah perempuan muda dengan pancaran yang tenang namun kuat. Namun di matanya masih tersimpan cahaya yang sama, cahaya ketulusan dan rasa hormat. Ia melanjutkan tembangnya, yang kini masuk ke bait kedua, berisi pujian tersamar kepada seorang pemimpin yang menjaga budaya seperti menjaga pusaka, tak tampak di permukaan, tapi menahan keruntuhan dari dalam. Air mata menggenang di sudut mata Mas Lindra. Ia tak pernah menyangka bahwa satu tindakan kecil di masa lalu, memberi semangat pada seorang sinden muda di panggung rusak, akan kembali padanya dalam bentuk yang begitu menggetarkan. Ia tak peduli lagi pada kamera yang mungkin merekam, atau pejabat yang mungkin menonton. Baginya, hanya ada suara itu. Suara yang menghidupkan kembali keyakinannya, saat semuanya mulai pudar. Ketika kidung berakhir, ruangan masih sunyi. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak, hanya keheningan yang tebal dan penuh makna. Niken menunduk dalam sembah terakhir, lalu berdiri, melangkah pelan menuju tepi panggung. Mas Lindra masih terpaku, hanya satu kalimat yang akhirnya bisa keluar dari bibirnya, lirih tapi pasti, "Kenapa kamu datang hari ini?" Niken tersenyum pelan, air matanya jatuh tanpa suara. "Karena panjenengan, tak pernah benar-benar pergi dari suara saya, Pak." Tak butuh waktu lama bagi momen sakral di aula Pemkab Tuban itu menyebar keluar. Video singkat penampilan Niken, direkam diam-diam oleh salah satu pegawai, tersebar di media sosial hanya 1 jam setelah tirai panggung tertutup. Suara emasnya, lirik yang syarat makna, dan sorot mata Mas Lindra yang berkaca-kaca menjadi sorotan publik. Dalam hitungan jam, tagar-tagar Niken untuk Lindra dan tagar sinden bangkit menjadi tren di jagat maya. Tuban yang biasanya tenang, mendadak gempar. Media lokal berlomba menulis tajuk, "Sinden Muda Menangis di Hadapan Bupati",
kidung cinta budaya, suara yang menggetarkan tuban, dan bahkan ada yang lebih berani, ada rasa di balik tembang. Meski sebagian besar liputan fokus pada sisi budaya dan kejutan, tak sedikit yang mulai berspekulasi tentang hubungan personal antara Niken dan Mas Lindra. Banyak yang tak tahu, bahwa pertemuan itu bukan tentang asmara, tapi tentang jiwa yang diselamatkan oleh satu kata semangat di masa lalu. Di rumah dinas, Mas Lindra termenung di beranda. Malam telah turun, namun pikirannya masih tertinggal di aula pagi tadi. Ia sudah berkali-kali memutar ulang video itu, bukan karena ingin menjadi viral, tapi karena ada rasa haru yang tak kunjung reda. Ia tak menyangka, satu gadis kecil yang ia temui dulu, yang nyaris kehilangan panggung dan masa depan, kini kembali kepadanya, membawa suara, luka, dan rasa syukur dalam satu kidung yang menggetarkan jiwa. Niken sendiri memilih kembali ke Kediri malam itu. Ia menolak wawancara. "Hari ini bukan tentang saya," katanya kepada wartawan yang menunggu di luar mobil. Ia hanya ingin menyanyikan tembang itu dan menyerahkannya, tanpa meminta balasan apapun. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah kecil ini telah mengguncang banyak hal, bukan hanya hati Mas Lindra, tapi juga kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga suara-suara warisan leluhur. Di ruang kerjanya, Mas Lindra membuka sebuah amplop kecil yang ditemukan di meja kerjanya, dari Niken. Di dalamnya, hanya selembar kertas dan satu kalimat, yang panjenengan tanam, sudah mekar dengan caranya sendiri. "Terima kasih, Mas Lindra." Ia menggenggam kertas itu lama. Lebih lama dari ia menandatangani ratusan berkas sebelumnya. Kali ini, tak ada birokrasi. Hanya hati yang menanggapi. Esok harinya, Pemkab Tuban mengumumkan inisiatif baru, program Sinden Muda Daerah, sebuah wadah untuk mendidik dan membina generasi muda dalam seni tembang Jawa klasik. Bukan sekadar simbolis, Mas Lindra sendiri yang menandatangani nota kerja sama itu, disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh budaya dan masyarakat. Tapi saat ditanya wartawan apakah ini semua karena Niken, ia hanya menjawab singkat, "Karena suara-suara kita terlalu lama diredam. Sudah waktunya mereka diberi panggung." Namun diam-diam, di balik layar, benih lain mulai tumbuh. Rakyat mulai menilai bahwa di tengah kerasnya politik dan pembangunan, ada pemimpin yang masih bisa menangis karena tembang. Dan ada sinden muda yang lebih memilih bernyanyi daripada bicara. Dan dari dua jiwa yang bersua lewat nada, sebuah gerakan baru pun lahir, gerakan yang menyuarakan keindahan, warisan, dan perasaan yang tak bisa dibungkam. 3 hari setelah kejadian di aula itu, rumah Niken di Kediri tak lagi sunyi seperti biasanya. Wartawan, pecinta budaya, hingga pejabat daerah berdatangan silih berganti. Ada yang ingin wawancara, ada pula yang memohon Niken tampil kembali dalam acara nasional. Namun Niken hanya menjawab dengan senyum tipis dan kalimat yang sama, "Saya sedang mendengarkan hati saya dulu." Tapi tidak semua tamu datang membawa ketulusan. Di balik bunga-bunga ucapan selamat, terselip tekanan yang menusuk. Ayah Niken mulai gusar. Telepon rumah tak pernah berhenti berdering, bahkan beberapa tokoh seni lokal merasa Niken telah melangkahi banyak pihak. "Kenapa tidak bicara dulu sebelum naik ke panggung sekelas bupati?" tanya salah satu senior sinden, dengan nada yang terdengar seperti tuduhan. Niken menunduk dalam diam. Ia tahu, langkahnya dianggap berani, tapi juga berbahaya. Budaya kadang lebih kejam dari politik, terlalu banyak aturan tak tertulis yang bisa menjatuhkan seseorang karena salah waktu atau tempat. Sementara itu, sebuah artikel opini di media daring mengungkit masa lalu Mas Lindra dan mempertanyakan apakah peristiwa itu murni seni atau ada kepentingan tersembunyi. Judulnya tajam, "Kidung atau Kode Politik." Niken membaca artikel itu di malam hari, sendirian di ruang tengah. Matanya panas, hatinya berontak. Ia tak pernah berniat memancing drama. Tapi kenapa niat tulus bisa diseret ke dalam pusaran kecurigaan? Di sisi lain, Mas Lindra pun tak luput dari tekanan. Beberapa anggota dewan mulai melempar sindiran dalam rapat terbuka, menyebutnya terlalu melankolis dan kurang tegas sebagai pemimpin. "Rakyat butuh kebijakan, bukan kidung," ujar salah satu anggota dengan nada tajam. Mas Lindra menanggapinya dengan tenang, namun malam harinya, ia duduk sendiri di teras rumah dinas, menatap langit kosong. Dunia tak pernah benar-benar menyambut ketulusan tanpa prasangka. Dalam kesendiriannya, Niken mulai mempertanyakan, apakah suara yang dulu menyelamatkannya, kini justru menjerumuskannya. Ia mencoba menyanyi malam itu, sekadar untuk menenangkan diri. Tapi suaranya pecah di bait kedua.
Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tahu ia belum kalah. Tapi suara itu, suara jiwanya, tengah bersembunyi. Terluka, di tengah badai, satu surat datang. Surat dari seorang siswi SMP di Bojonegoro. Isinya sederhana, "Mbak Niken, saya ingin jadi sinden seperti Mbak. Saya kira tembang itu membosankan, tapi setelah lihat video Mbak di aula, saya jadi jatuh. Cinta, tolong jangan berhenti nyanyi. Kami butuh suara seperti Mbak." Niken membaca surat itu berulang kali. Surat itu kecil, tapi menyalakan bara yang hampir padam. Mungkin, suaranya bukan miliknya lagi, tapi milik mereka yang belum punya panggung. Dan malam itu, di tengah suara jangkrik dan angin yang menderu dari ladang, Niken berdiri di beranda rumah, menatap langit. Ia tidak tahu apakah ia akan diterima atau diserang lagi. Tapi ia tahu satu hal, kidungnya belum selesai. Dan meski dunia membungkamnya, ia akan tetap bernyanyi, untuk siapapun yang masih percaya pada suara yang jujur. Malam itu, setelah membaca surat dari gadis kecil di Bojonegoro, Niken akhirnya mengambil keputusan. Ia menyalakan kembali lampu di ruang latihan kecil di belakang rumah, tempat di mana semua dimulai. Di dinding masih tergantung foto-foto lamanya, saat menjadi sinden cilik yang duduk di panggung bambu, mengenakan kebaya kebesaran, dengan suara yang gemetar namun penuh nyala. Kali ini, ia berdiri di tengah ruangan, menatap cermin besar di depannya. "Suara ini bukan tentang aku lagi," bisiknya lirih, "ini tentang mereka." Berita bahwa Niken akan tampil dalam acara Festival Tembang Nusantara di Surabaya menyebar seperti api menyambar jerami. Undangan yang awalnya ia tolak, kini diterima dengan satu syarat, tidak ada panggung mewah, tidak ada pengantar politik, hanya gending dan kidung yang bicara. Panitia sempat ragu, namun setelah melihat kekuatan publik di balik nama Niken, mereka setuju. Kidungnya akan menjadi pembuka festival, simbol suara rakyat yang bangkit dari akar. Hari itu, panggung dibuat terbuka, dikelilingi oleh masyarakat dari berbagai kota. Mas Lindra hadir diam-diam, duduk di barisan tengah, tanpa pengawalan resmi, mengenakan batik sederhana dan belangkon tua. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian. Ia hanya ingin menyaksikan suara yang pernah ia yakini, bangkit lagi dengan kekuatan sendiri. Di kursinya, ia menggenggam surat kecil dari Niken, yang dikirimkan 2 hari sebelumnya. "Besok, saya nyanyi bukan untuk panjenengan. Tapi karena panjenengan pernah membuat saya percaya pada suara saya." Gending pelan mulai mengalun. Kali ini tidak ada tirai. Tidak ada kejutan. Hanya langit malam, lampu lentera, dan suara sinden yang mengalun lirih dari tengah panggung. Tapi justru karena kesederhanaan itu, tembang Niken malam itu terasa lebih megah dari orkestra manapun. Bait demi bait ia nyanyikan, tak lagi untuk membuktikan siapa dirinya, tapi untuk menghidupkan kembali warisan yang nyaris hilang. Suaranya mantap, kadang lirih, kadang menggema, tapi selalu jujur. Seperti suara tanah, di tengah tembang, angin bertiup pelan, membawa harum dupa dan bunga. Beberapa penonton meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena disentuh. Mereka mendengar bukan sekadar lagu, tapi pengakuan bahwa suara-suara kecil yang dulu dianggap lemah, bisa mengubah arah angin ketika diberi kesempatan. Mas Lindra tak berkedip. Di matanya, ada haru yang tak bisa ia tahan. Tapi ia tetap diam, menghormati panggung itu bukan miliknya. Usai penampilan, Niken tidak memberikan salam penutup panjang. Ia hanya menunduk dalam sembah, lalu melangkah turun. Di sisi panggung, ia bertemu Mas Lindra. Keduanya saling menatap. Tak ada kalimat, hanya keheningan yang berkata lebih dalam dari kata manapun. Setelah beberapa detik, Niken berkata pelan, "Terima kasih karena pernah jadi awal suara saya, Pak." Mas Lindra menjawab dengan suara nyaris bergetar, "Dan terima kasih karena telah menyelamatkan suara yang nyaris saya lupakan." Dan malam itu, di bawah langit Jawa yang tak berawan, 2 jiwa yang pernah bersua dalam sunyi akhirnya berdiri bersama di tengah riuh tepuk tangan. Tidak sebagai bupati dan sinden, tidak sebagai tokoh dan pengagum, tapi sebagai 2 manusia yang mengerti bahwa dalam dunia yang gaduh, hanya suara yang lahir dari kejujuran yang mampu bertahan melewati zaman. Waktu berlalu, namun gema suara Niken malam itu masih terngiang di benak banyak orang. Video penampilannya di Festival Tembang Nusantara menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah seni. Anak-anak muda mulai tertarik belajar gamelan,
sinden muda bermunculan dari desa-desa, dan di Tuban, sanggar kecil bernama Suara Lintang didirikan atas inisiatif Niken dan Pemkab. Nama sanggar itu diambil dari tembang terakhir yang ia bawakan, tentang bintang yang bersinar meski sendiri di langit malam. Niken tidak mengejar panggung besar setelah itu. Ia justru lebih banyak keliling desa, mendampingi anak-anak yang takut bicara, takut menyanyi, atau takut bermimpi. Ia mengajarkan mereka bahwa suara bukan hanya soal indah, tapi soal keberanian. Ia membawa tembang ke ruang-ruang yang tak pernah disapa musik, rumah sakit, panti jompo, bahkan penjara perempuan. Setiap kali ia menyanyi, ada air mata yang jatuh, bukan karena sedih, tapi karena merasa diingatkan siapa diri mereka. Mas Lindra pun berubah. Ia mulai menyisipkan unsur budaya dalam setiap kebijakan. Setiap pembangunan fisik harus disertai pembangunan jiwa, panggung budaya di alun-alun, dana apresiasi untuk seniman desa, dan kurikulum lokal tentang kearifan Jawa di sekolah-sekolah negeri. Ia sadar, memimpin bukan hanya soal membangun gedung tinggi, tapi menjaga nyawa di balik suara-suara kecil yang selama ini nyaris tak terdengar. Karena kekuasaan akan hilang, katanya suatu kali, tapi suara yang tulus akan hidup lebih lama dari jabatan. Hubungan mereka tetap dalam batas hormat. Tak pernah ada pernyataan cinta atau janji yang mengikat. Tapi semua orang tahu, ada benang halus yang tak terlihat, menghubungkan jiwa yang pernah diselamatkan dengan hati yang pernah memberi nyala. Keduanya tahu, cinta terbesar adalah ketika dua orang saling menguatkan, tanpa saling memiliki. Dan dari situ, tumbuh rasa yang tak bisa didefinisikan, hanya bisa didoakan agar tetap suci. Pada suatu malam, di akhir masa jabatannya, Mas Lindra duduk sendiri di bangku taman kota yang baru diresmikan. Di kejauhan, Niken sedang melatih anak-anak menyanyikan Kidung Ibu Pertiwi. Suara mereka belum sempurna, kadang sumbang, kadang tertawa sendiri. Tapi itu suara masa depan. Dan itu cukup bagi Lindra untuk tersenyum tenang. Ia menutup matanya sejenak, lalu berkata dalam hati, sudah saatnya aku turun panggung. Karena mereka kini sudah bisa menyanyi sendiri. Beberapa bulan kemudian, ketika media mulai melupakan kisah mereka, dan warganet beralih pada isu lain, kehidupan kembali sederhana. Tapi satu hal berubah, orang-orang mulai lebih sering mendengarkan. Ketika ada suara kecil yang bergetar, mereka tidak lagi menertawakan, tapi menunggu hingga suara itu menemukan nadanya. Dunia mungkin belum sempurna, tapi kini lebih bersahabat bagi suara yang jujur. Dan di suatu malam sunyi, saat angin menerpa daun-daun jati di lereng Gunung Wilis, terdengar suara tembang lirih dari gubuk kecil. Niken menyanyi seorang diri, duduk bersila di depan api kecil. Tak ada penonton, tak ada panggung, tapi suaranya naik ke langit, menyentuh bintang, lalu jatuh ke bumi, seperti embun. Dan dunia, diam-diam, menjadi lebih indah karenanya. Kisah Niken Salindri dan Mas Lindra bukan sekadar cerita tentang suara dan budaya, tapi juga tentang keberanian untuk bangkit dan memberi makna dalam hidup. Di dunia yang seringkali terlalu keras, suara yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus menjaga warisan dan mendengarkan suara hati. Cerita ini merupakan karya fiksi. Tokoh, tempat, dan kejadian yang disebutkan adalah hasil imajinasi dan tidak bermaksud mencerminkan fakta atau individu nyata. Jika ada kemiripan, itu hanyalah kebetulan semata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat sahabat Mizan Story, dan tetap semangat menyuarakan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.